halo teman-teman semua. Hai, hai, hai. Ya, balik. Halo. 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 Oke, balik lagi nih sama kita. Negeri Tigo Entertainment. Yeay, ramein yuk, ramein, ramein. Yeay, yeay, yeay. Ayo, Ye. Oke, kita perkenalan dulu kali ini ya. Mulai dari aku. Kenalin, nama aku Renata. Dan rekan aku. Halo semuanya, kenalin nama aku Nadira. Nah, di segmen kali ini kita bakal bahas yang agak beda nih, Ran. Kira-kira apa nih? Oke, Nadira. Nih, karena agak beda kan, jadi yang agak bedanya itu adalah konten kali ini yang creepy-creepy gitu, yang horor. Jadi, seperti judul kita, konten kali ini membahas cerita-cerita yang berbau tentang hantu. Oke, yang pernah dialami oleh murid-murid Netco. Ya, Nadira, jadi creepy-creepy gitulah. Udah siap banget ya nih, Fran? Kaos hitam, vibes merinding, subuh-subuh pula. Aduh. Jelas dong, Nat. Udah deh, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja cerita-cerita horor kita. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu nih sama 3 pendongeng horor di konten kali ini. Halo Kak Muti, ada Kak Muti nih. Halo semua. Halo. Oke, lanjut ke Bang Alif. Halo Bang Alif. Hai. Halo, kenalin. Aku Alif Rahmat dari kelas 12 IPA 9. Ya, oke. Lanjut lagi ke Kak Eugene. Halo Kak Eugene. Halo, aku teman sekelas Alif. Nama aku Eugene. Ya, halo semua pendongeng-pendongeng kita di sini udah hadir. Nah, untuk cerita pertama nih, kita langsung mulai aja ya dari Kak Mutia dulu. Kapan dan gimana tuh Kak awal kejadian horornya? Oke, aku cerita nih ya, sedikit mengenalkan. Aku dulu SMP di Islamic Boarding School, jadi tidurnya di asrama. Terus sekamar itu ada 4 orang. Nah, di salah satu asrama kita nih, tentulah ya kalau setiap sekolah tuh pasti ada legendanya gitu kan. Nah, di asrama yang kami tempati saat kelas 7, itu ada salah satu kamar, nomor kamarnya 107. Itu di kamar itu entah kenapa ya, padahal bukan di ujung, itu kamarnya pengap banget. Jadi kayak panas gerah gitu bawaannya di kamar itu. Terus tiap tahun pasti banyak siswi yang kayak masih tahu ke ustazah atau gurunya, Bu, itu semalam ada dengar suara cakaran di kasurnya itu, suara cakaran di dinding juga, terus ada yang ngetok di jendela, padahal itu kan di lantai 2 tuh asramanya. Tiap tahun pasti ada aja. Nah, aku kebetulan waktu itu dapat tuh giliran buat ngerasain gimana tidur di kamar itu. Kami awalnya nih ya, nggak ada ngerasain apa-apa sih selama di sana. Awalnya selama sebulanan itu nggak ada kejadian horor atau apa. Nah, sampai satu saat temen aku, roommate aku, yang namanya Ani, kita sebut aja Ani ya, dia sakit demam tinggi itu. Berapa hari dia di asrama terus. Lalu sampai suatu malam, si Ani ini, pas kondisinya si Ani lagi sakit, itu jam 3-an kalau nggak salah, aku kebangun, dengar suara kayak gedebak gitu loh. Nah, aku nih kan kasurnya di tingkatan atas kan, di kasur bertingkat itu aku tingkat dia. Tidurnya di tingkat atas, dan di bawah itu si temanku Ani tadi. Aku dengar suaranya dari bawah, gedebak gitu. Aku bangun, aku lihat dong ke bawah. Ternyata sih dia ini kayak lagi kejang-kejang gitu loh, kayak lagi shaking, terus dia kayak nabrak dinding. Jadi ini posisinya dinding terus kasur. Dia di sini kayak shaking gitu, badannya, seluruh badannya. Gak cuman salah satu bagian tapi seluruh badannya tuh shaking semua. Di situ aku kayak, ini kenapa dia? Tapi aku nggak berani turun. Terus aku coba manggil, Ani, nggak bangun-bangun kan? Aku bangunin temanku yang lain juga belum pada bangun.
masih tuh kayak gitu. Aku bingung mau ngapain. Terus diam. Terus aku coba lihat ke bawah. Jadi dia Ani ini merosot ke bawah lewat tangga kasur kami. Itu kan ada lubangnya kan ya. Dia merosot lewat situ, kepalanya turun duluan. Jadi kepala dulu, terus ke dalam ke lantai. Udah tuh, aku liatin aja dari atas, ngintip aja gitu dari selimut kan. Udah, terus aku lihat dia ngesot-ngesot di lantai keliling kamar dengan keadaan telentang. Terus dia ngesot-ngesot dengan kepalanya itu keliling kamar. Itu aku beneran nggak tahu mau ngapain. Aku udah mulai baca-baca doa, udah takut banget. Terus diam. Dia diam, matanya kayak apa ya? Dia tuh matanya nggak kebuka full, tapi nggak ketutup juga. Tuh aku udah takut banget. Aku coba bangunin temanku yang lain juga, belum pada bangun. Itu aku saat itu kesel sama teman-teman kamarku yang lain karena itu di posisinya emang serem banget kan, aku sendirian yang ngeliat kayak gitu. Lanjut beberapa menit, dia mulai jatuhin semua barang yang ada di meja belajar kami. Kotak pensil, buku-buku itu dijatuhin, diserakin, dar. Itu bunyinya kayak beneran apa ya? Barang lagi dihancurin semuanya, dar. Meja dibalikin gitu, diserakin, kursi juga. Itu sebenarnya berisik banget, tapi entah kenapa pada nggak kebangun kamar yang lain. Di situ teman-temanku yang lain baru mulai bangun. Nah, salah satu temanku yang tidur di bawah juga coba manggil si Ani ini kan, agak teriak gitu, Ani gitu. Terus si Ani ini ngelihat temen aku yang tadi dengan keadaan melotot, matanya merah, rambutnya berantakan itu. Terus temen aku langsung diem, langsung sembunyi dia kan. Di situ posisinya dia kayak lagi ngamuk gitu loh, guys, lagi ngamuk, nyerakin barang-barang. Tuh udah aku juga masih diem karena takut banget rasanya. Di situ pakai shocking banget gitu loh. Paranormal experience pertama aku itu selama beberapa menit kayak gitu, terus sampai akhirnya dia keluar kamar. Itu aku udah mulai gimana nih. Teman-teman aku yang lain udah pada bangun, kita diskusi, mau ngapain nih, tanya apa ke dia. Takut kan kalau nanya apakah dia udah sadar atau masih dalam keadaan kayak gitu. Ya udah, terus pas dia mau masuk kamar, kita langsung sembunyi lagi dalam selimut kan. Pas dia masuk kamar, dia diem. Terus kami kayak pelan-pelan gitu nanya, Ani, kamu udah sadar? Terus kata dia, loh, ini kamar kenapa berantakan? Wah, di situ kita kayak, kaget gitu loh. Kamu gak nyadar ini kamu yang ngakuin kayak gini? Aku nggak tahu, aku bangun tiba-tiba aku udah di toilet, udah kebangun depan kaca toilet. Aku nggak tahu bener, kayaknya aku sleepwalking deh. Tapi aku nggak tahu kenapa kamar bisa kayak gini. Wah, itu rasanya, aduh, gimana ya? Udah merinding banget kan. Untung ustazah guru asrama kami udah bangun, langsung kami ceritain semuanya. Terus kata guru asrama kami, ya udah kalian keep aja ceritanya, jangan dikasih tahu ke yang lain, karena ya mungkin takut menghebohkan aja gitu kan. Tapi entah kenapa ya, kita tuh ada banyak kemungkinan gitu loh. Apakah dia itu gara-gara demam tinggi atau kenapa? Kayak bingung aja kenapa bisa sampai segitunya. Dan itu sampai sekarang emang teman-teman aku yang lain yang dari kamar lain tuh nggak ada yang tahu, cuman kami sekamar sama guru. Itu jadi rahasia lah kejadian itu selama di sekolah di SMP kemarin. Oke. Serem banget Kak. Segitu. Horor banget. Iya. Kalau boleh tahu pas dia bangun nih kan, kebangun gitu, pas kakak ngintip dari selimut, kira-kira dia ada ngomong-ngomong apa nggak? Gitu nggak Kak? Ngamuk itu ada marah-marah gitu, ngomong kayak kalian jangan kalian gini-gini gitu. Enggak ada ngomong, dia diem.
tapi di posisinya dia ngamuk banget kelihatannya gitu loh. Kayak itu tuh bukan dia, kayak bukan teman aku kan. Karena teman aku si Ani ini emang pribadi anaknya dia ya yang sopan, lembut, nggak pernah ngamuk kayak gitu. Baik orangnya. Jadi sekalinya dia kayak gitu kaget banget kita emang. Kalau teriak-teriak Karena kayak diem kayak gitu, jadi serem kali tidak? Iya, itu untung aja ya nggak ada benda tajam di meja waktu itu. Itu untung banget karena kita nggak tahu apa yang bakal terjadi kan. Apalagi pas temen aku manggil si Ani itu tadi. Itu setelah kejadian itu kita juga emang nyimpan benda tajam. Bahkan gunting yang ujungnya tumpul aja kita simpen dalam lemari karena takut kejadian lagi. Tapi setelah pindah dari kamar itu udah nggak ada lagi. Dia nggak pernah ngerasain kayak gitu lagi. Anehnya di situ. Tapi mungkin juga bisa jadi karena demam ya. Tapi nggak tahu juga, makanya sampai sekarang masih jadi misteri. hantu di kamar itu. Bentar. Jadi, oh my God. Kok, aduh. Dia aku denger aja tuh aku udah kayak merinding gitu loh. Apalagi sama aku coba. Tiba-tiba, zrrr, kayak gitu. Gimana? Iya. Menurut aku yang paling apa? Berarti mood itu cuma sekali kan? Cuma sekali kayak gitu ya? Gak ada ngulang lagi? Sekali. Gak ada ngulang lagi. Berarti kebetulan dia waktu itu lagi demam aja. Iya. Dan setelah kejadian itu dia emang pulang kan ke rumahnya buat istirahat. Dan setelah itu memang gak ada lagi. Cuman sekali itu doang, makanya. Wah, itu kalau one of the gara-gara worst. demam nggak mungkin sih. Paranormal experience pertama aku yang paling serem banget aku rasain itu. Wah. Kalau demam agak nggak masuk akal gitu ya, Kak? Iya, makanya. Serem banget. Guys. Horor banget ya, serem banget, gak kebayang banget kalau lihat kawan roommate kita nih tiba-tiba kayak melotot terus kayak orang kesurupan gitu kan, pasti kayak gituan orang-orang kayak gitu. Aduh, udah nih, jadi merinding. Itu baru satu cerita, udah bikin merinding. Sekarang kita lanjut, moving on ke cerita kedua, Bang Alif. Halo Bang. Halo semuanya. Udah siap bikin merinding juga nih? Wah siap dong, udah ngerangkai lagi nih ingatan yang dulu. Jadi, siap. Ya, mulai ya. Waktu itu aku lagi SMP, awal-awal banget masuk SMP. Jadi kayak biasanya kita kalau misalnya masuk sekolah pertama kali kan biasanya ada kemah gitu. Jadi waktu itu lagi kemah perjusami, kayak persami gitu, tambahin hari Jumat lah kan, 3 hari 2 malam. Hari pertama aman-aman aja sampai akhirnya jam 3 pagi aku kebangun. Jadi kan gelap banget tuh, lampu dimatiin dan kami tidur tuh satu kelas itu kalau nggak salah 40 orang lah, sekitar 40 orang, jadi emang sempit banget. Itu belum lagi dengan kursi segala macam kan, sempit banget. Jadi aku itu cuma duduk aja, pas kebangun langsung duduk, terus ngelihat jendela. Di jendela itu bisa kelihatan gitu loh belakang aula. Jadi sekolah kami kan ada aula tuh di SMP. Nah di belakangnya itu kelihatan kayak bayangin aja kayak cewek gitu, rambutnya panjang, tapi dia pakai gaun juga yang belakang gaunnya itu panjang gitu. Jadi dia ya kayak pengantin di Eropa gitulah, yang gaunnya panjang banget. Nah aku kira itu tuh kayak apa, kayak pohon atau gorden gitu kan, kain panjang gitu. Aku sih nyantai aja karena aku orangnya nggak terlalu yang penakut dalam artian yang terlalu paranoid gitulah dibilang yang tentang yang kayak gini-ginian. Jadi aku masih suka positive thinking gitu. Oh mungkin cuma ini, mungkin ini. Sampai akhirnya dia gerak. Dia gerak, jalan gitu kan. Dia udah, karena aku juga nggak mau bangunin yang lain, jadi aku tidur aja. Besoknya kami kayak lomba-lomba gitulah, kan ada lomba kalau pramuka yang ngerangkai stok segala macam, tali-tali gitu. Sorenya kami giliran buat mandi gitu, antri buat mandi. Di waktu lagi nunggu, aku tuh kayak
biasa aja nunggu sama temen kan, tiba-tiba ada yang teriak di dalam kamar mandi, woi tolong bukain gitu loh. Terus aku bingung kan, kenapa nih? Ya iyalah kekunci ya, ngapain bingung ya. Udah. terus pokoknya dia kekunci lah kan, terus teriak-teriak, akhirnya kami dobrak lah. Tapi dobraknya itu bukan yang dobrak yang kayak tetap nyangkut di engselnya. Jadi karena itu pintu plastik yang untuk kamar mandi, jadi itu kayak pecah gitulah kami dobraknya, dan akhirnya dia bisa keluar karena pintunya udah lepas dari engselnya. Nah yang membingungkan adalah kan pintu kamar mandi itu kan yang bulat gitu loh gagangnya. Ternyata pas udah berhasil didobrak, nggak nyangkut gitu loh, lancar aja. Kayak bingung dia tuh yang ngebuat nahan itu apa gitu loh. Tapi aku sekali lagi karena aku nggak paranoid, jadi aku nyantai aja gitu loh, bawa santai. Nah jadi itu kan WC-nya kan letaknya di musola tuh, jadi ini ada masjid, sebelahnya ada toilet. Terus malamnya itu lagi pensi untuk regu yang cewek ini lagi pensi nyanyi gitu. Waktu itu lagi giliran nyanyi apa lah, lupa, kayaknya Laskar Pelangi. Dia lagi nyanyi, tiba-tiba ada yang teriak di tengah apa tuh penonton kan duduk gitu, tengahnya tuh ada cewek di barisan cewek, tiba-tiba teriak kayak orang kesurupan gitulah, teriak gitu. Dan aku cuma kaget aja dia teriak, kira kayak mungkin lagi berantem gitu kan biasanya kan cewek kalau berantem kan teriak duluan tuh. Jadi kirain dia teriaknya gara-gara berantem dong. Jadi ya udah, tiba-tiba disuruh keluar kan, mungkin ada yang mau misahin atau apa aku kira. Tiba-tiba orang bilang kesurupan gitu loh. Tapi karena acara harus dilanjutin, guru aku bilang dia cuma kelaparan. Karena waktu itu kami dapat makanan tuh nasi bungkus, dan namanya anak SMP yang baru masuk SMP, kan kadang orang kan selektif ya, nah anak SMP ini yang baru masuk tuh, jadi kayak nggak mau makan, nggak mau ini, nggak mau itu. Ya, mungkin dia nggak makan kata guru aku. Jadi guru aku masih kayak positive thinking gitu. Terus karena masih positive thinking, jadi lanjutin lah acaranya waktu itu langsung upacara api unggun. Pas banget pas upacara api unggun, tiba-tiba yang teriak jadi banyak. Wah, aku kaget dong, kenapa kan? Tapi aku nggak notice karena masih kayak happy sama teman, ngobrol gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba aku dipanggil sama, ternyata orang tua aku datang, karena kayak ada di grup orang tua gitu, tiba-tiba ngomongin itu kan. Jadi orang tua aku datang dan akhirnya aku dijemput. Nah, pas sampai rumah, aku ngecek line, ternyata orang-orang di grup kelas tiba-tiba ngomongin gitu, bahwa ada sekitar 40-an orang yang kesurupan gitu loh. Jadi kami lagi upacara api unggun, mereka malah party setannya, malah kayak sangat tidak tahu tempat dia setannya deh. Terus dia setannya dia lagi party gitu kan. Nah jadi aku pulang ke rumah, besoknya tetap lanjutin acara hiking. Jadi hiking itu jalan-jalan nyari jejak lah. Tapi yang jadi masalah adalah kesurupan ini nggak berhenti cuman pas kemahnya aja. Jadi hiking selesai terus kesurupannya selesai, enggak, tapi selama seminggu dua minggu berikutnya tuh masih ada yang kayak kesurupan. Contohnya kayak di kelas aku tiba-tiba ada yang nangis, kayak sana guru lagi ngajar, tiba-tiba di belakang nangis cewek, tiba-tiba ada yang suka ketawa sendiri. Jadi bahkan kalau sana ada yang nangis, kita aku udah siap sedia langsung pergi ke masjid gitu, ambil Quran gitu. Karena takut dia tiba-tiba ngapain kan nih, masih mending nangis nih, kalau sana jambak-jambakan ntar kan bahaya ya. terus pokoknya itu selama 2 minggu itu serem lah, makin bertambah orang yang kesurupan, terutama yang diincar cewek rata-rata yang kesurupan. Tapi setelah 2 minggu itu justru clear, nggak ada masalah sama sekali. Mau kemah berikutnya di sekolah aku aman. Jadi mungkin emang sasarannya angkatan kami kali. Pokoknya angkatan kami selesai kemah, dan 2 minggu setelah itu selesai, ya udah selesai. Itu aja kali ceritanya kalau yang masalah kemah di SMP. Gila sih, jadi kayak kemah berujung kesurupan massal gitu bang ya. Oke. Bener. Tapi terkadang ngerasain. Tapi gini ya, aku sama Alif tuh satu SMP, bener-bener aku satu angkatan kan sama Alif. Terus aku juga ngalamin apa yang dialamin Alif. Nah bedanya Alif waktu itu kan dia di barisan cowok tuh kan, aku tuh beneran di barisan cewek. Jadi orang yang teriak saat pensi itu bener-bener di sebelahku. Jadi aku karena nggak ada berantem, nggak ada jambak-jambakan sama sekali, cuman dia tiba-tiba berantem. Dan akhirnya itu kayak paralel gitu loh, satu kena, semua kena, dari ujung ke ujung, sampai akhirnya hektik dan panik, UKS penuh, semuanya penuh, bingung, pada nangis semua, dan akhirnya pulang. Kayak gitu sih ceritanya, parah banget itu. Berarti setannya itu pindah-pindah kak ya?
Iya, setannya migrasi. Setannya nomaden. Singa Nomaden. singa. Kabut dia. Oh, kayaknya yang ini badannya gak enak ini. Pindah. Tapi terkadang kayak kita mikir kayak apa ya yang dialami orang kesurupan tuh kayak apa gitu dalam diri dia tuh kayak merasa lah gitu kalau dia tuh dimasukin gitu kan kayak pengen lah gimana ya? Kayaknya iya, Woi, Renata mau coba ya. Ntar beneran loh. Bisa Hati-hati loh. ini kita panggilin. Terus Renata di belakang. Ini. Oh, gelap. Aduh. Jadi itu adalah pengalaman bahwa kita tuh kayak harus kuat-kuat lah ya menguatkan agama kita gitu kan supaya kayak setan-setan jauh juga gitu kan dan pindah-pindah ke diri kita. Oke teman-teman, setelah dengar cerita Bang Alip yang horor banget nih, serem banget nih, kita lanjut ke ceritanya Kak Eugene. Halo Kak Eugene, yuk boleh cerita nih. Oke, langsung aja. Jadi ini sekitar tahun 2017. Oke. Di tahun itu aku masih kecil-kecil banget, gak kecil, ya kayak SMP kelas 2 gitu. Dan aku adalah sosok orang yang lumayan penakut. Oke. Setelah aku mengalami kejadian horor yang aku dan Alip alami barengan itu, otomatis aku jadi lebih aware dengan makhluk-makhluk halus dan segala hal mengenai hal itu, dan aku mulai percaya dengan terus kayak gitu. Yap. Selanjutnya yang aku mau kasih tahu adalah ini peringatan buat kita semua. Kalau misalnya kita semua itu jangan pernah kosongin pikiran, jangan pernah kayak tertipu daya dengan hal-hal yang di luar nalar juga. Karena kita harus waspada akan segala hal yang sebenarnya bisa terjadi, ya kan? Bahkan Mutia waktu tidur bisa diganggu sama setan, temannya pula. Oke. Jadi waktu itu aku sama sepupu aku, kami ada trip buat pergi ke suatu kabupaten di kota Jambi. Maksudnya provinsi Jambi. Dan posisinya itu nggak terlalu jauh dari kota Jambi, tapi juga nggak terlalu dekat. Sekitar, kalau kita ke sana bisa 40 menit, 50 menit. Dan di sana itu kami ada satu rumah besar yang bisa dibilang kayak villa. Nah, jadi kami persepupuan ini nginap di sana kan. Rencananya di malam itu, waktu kami datang, kami akan langsung seperti kayak makan-makan di luar, kayak di panggang gitu. Karena pengen ngerayain gimana sih rasanya kalau hidup di alam bebas, sedangkan kita kan anak kota dan kita jarang menghirup udara-udara segar. Dan bodohnya, malam itu pas banget malam Jumat. Karena kami ambil waktu itu Jumat, Sabtu, Minggu kan. Malam Jumat. Hal bodoh yang pernah aku lakukan adalah saat itu aku cuek sama lingkungan. Jadi kalau orang yang terlalu tidak peduli dengan orang lain, otomatis kan nggak akan terlalu peduliin warna baju, kemudian gaya rambut, dan lain-lain sebagainya kan. Dan aku adalah tipe orang yang seperti itu. Dan saat itu, aku dan 2 sepupuku yang cowok, kami tuh keluar, dan tugas kami itu adalah untuk bikin api unggun. Sedangkan cewek-cewek sisanya di dalam adalah untuk nyiapin makanan. Misalnya untuk siapin Indomie, siapin sosis, dan jagung, dan lain-lain sebagainya. Dan di sini kami tuh benar-benar full persepupuan, dan nggak ada orang tua. Yang paling tua hanya kakakku, pada waktu itu masih 20 tahun. Dan aku keluar sama 2 kakak sepupu, cuman bawa duit doang, nggak ada HP, nggak ada bawa segala komunikasi, nggak ada. Dan kedua kakak sepupuku yang cowok ini tuh, mereka tubuhnya itu sama-sama tinggi, sekitar 180 atas, setinggi teman kita Daniel. Dan mereka pakai bajunya warna hitam, dan itu hutan. Jadi itu adalah villa yang ada di hutan. Dan aku nggak bawa HP. Dan itu adalah tempat terpelosok. Dan aku orangnya cuek. Kemudian setelah itu aku melihat kan dari jauh kayak ada perempuan datang kan. Jadi aku pikir itu kakak sepupu yang perempuan dan dia mau bawain kami minyak tanah sama korek api. Dan aku mau nyamperin, sementara 2 sepupuku sibuk cari kayu bakar di dekat semak-semak yang sudah kami bawa dari kota. Setelah aku datang ke tempat kakak sepupuku itu kan, dia malah balik arah, putar arah. Dan putar arah itu menjauhi rumah, jadi kayak berkeliling gitu loh. Jadi aku panggil, kak, kayak gitu kan. Terus sampai agak jauh gitu, aku merinding kan. Karena di sana tuh banyak banget pohon,
nangka dan baunya tidak enak dan saya tidak suka itu. Kemudian aku lihat lagi kakak sepupu kok makin jauh ya. Dia bawa nampan kayak gini. Jadi dari belakang benar-benar kayak paskibraka lagi bawa nampan. Dan aku ikutin aja karena aku pikir itu beneran dia. Waktu aku ikutin lagi kok ini semakin lama semakin jauh, semakin mau keluar dari pagar. Dan akhirnya aku sadar kayaknya aku salah. Jadi aku coba putar balik lagi kan. Dipanggil, sini gitu kan. Jadi aku balik lagi dong. Iya kenapa sih kok jauh-jauh banget? Ini aja dong. Ini kan malam Jumat, kita ini kan mau makan, lapar. Jadi kenapa harus jauh-jauh ke sana buat cuman kasih bahan makanan doang? Aku bilang kayak gitu. Dan dia cuman kayak balik arah jalan lagi. Kemudian sampai suatu saat di situ aku berhenti mematung, entah kenapa aku mungkin sadar dan tidak sadar. Saat itu juga tiba-tiba pundakku itu dipegang oleh 2 orang manusia tinggi, berbadan besar, berbaju hitam, dan itu adalah abang sepupuku. Oke, sampai saat itu aku sadar bahwa perempuan tadi adalah bukan kakak sepupuku. Karena sebenarnya kakak sepupuku yang cewek itu, dua-duanya rambutnya keriting. Yang tadi rambutnya lurus dan pakai baju putih. Sedangkan mereka pakai baju hitam. Semuanya pakai baju hitam. Dan yang aku lihat tadi bukan kakak sepupuku. Oke, itulah hari pertama. Hari pertama, dan aku merasa mungkin kecapean lah karena ya hutan gelap. Aku kan ya kebanyakan main game, mungkin salah lihat orang ya. Akhirnya aku balik lagi. Kami makan dengan tenang, dengan aku yang sebenarnya masih gemeteran waktu makan jagungnya sampai kayak gini sampai ya. Selanjutnya aku tidur. Jadi di villa itu ada kayak 3 kamar tidur dengan 2 kamar mandi. Cowok of course digabung berdua mereka, dan aku dengan kakak sepupuku yang rambutnya kriwil-kriwil itu. Oke. Selanjutnya waktu aku tidur kan, kami berdiri di kasurnya lumayan besar, dan waktu tengah malam, aku itu memang orangnya kalau bangun tengah malam dan aku akan kencing kan, karena aku tidak bisa menahan hasrat untuk saat malam hari. Nah, lalu aku mau ke toilet. Sementara toilet itu hanya ada di ruang tengah yang ada 2 biji pintu kanan kiri gitu. Jadi waktu aku mau masuk, ternyata di sebelah kiri ada orang. Lalu aku sebelah kanan. Oh, bisa dibuka. Aku buang hajat, semuanya sudah selesai. Aku mau kembali ke kamar. Terus dengan bodohnya lagi, aku benar-benar kayak nggak terlalu peduli dan sudah ngantuk juga kan. Jadi otomatis aku kayak mau kembali ke kamar. Terus aku dipanggil lagi, Caca, ngapain ke situ? Ayo kita ke sini. Terus aku dengan bodohnya aku ikut lagi turun ke bawah ke arah dapur, mau keluar lagi. Sampai di sana aku baru ingat misalnya persepupuan itu semuanya kribo, nggak ada yang rambutnya lurus. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jadi setelah itu aku sadar, tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain dong. Dan juga kayak, itu siapa ya? Oke, balik lagi dong. Ini aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa sebelumnya karena aku takut kejadian lagi kan. Dan sampai sekarang kami masih punya kegiatan untuk pergi ke villa itu. Ya, mantap. Oke, aku balik lagi ke kamar, aku tidur. Aku peluk guling. Dan ketika subuhnya waktu mau sholat, aku raba-raba dong kanan kiri. Kak, bangun kak, gitu kan. Terus, kok empuk banget ya? Empuk banget gitu kan, empuk banget. Terus aku kira, kakak aku nggak sekurus ini. Kok dia empuk? Ya, guess what? Mereka, sepupuku yang cowok dan cewek, ternyata sudah sholat duluan di luar sana karena mereka jamaah. Sementara aku yang masih ketiduran di sana dibiarin aja, dan di sebelah aku itu aku kira itu guling, dan oh my god, nggak tahu itu apa. Itu adalah pocong ya, itu pocong. Dan sampai saat itu aku nggak akan kesana lagi selama 2 tahun berikutnya. Dan ya, aku kira cuma seperti itu aja yang bisa aku ceritain. Mantap. Wah, gila sih, Ran. Kayaknya nggak bisa tidur sih malam ini. Saya Kak merinding banget.
Aku takut Seriusan beneran gak bohong. Aduh. ditambah dengan ada gambar ini. Gara-gara ada pocong nih, sumpah nih. Ini si pocong nih. Ngedrop Mau. jantung. Sumpah. Aku merinding lagi. Wah, Wah, Sumpah serem. Gila banget. Beneran. Nggak kebayang kalau misalkan aku jadi Kak Eugene di sana. Aduh, udah deh. Bener-bener gak bakal bisa tidur, gak bakal bisa ngapa-ngapain. Udah jadi patung aja udah. iya, tapi anehnya tuh gini ya, waktu aku ceritain ke sepupuku, terus dia malah bilang, ya, aku insecure sama hantu. Dia aja rambutnya lurus, aku keriting. Terus aku kayak, Goblok. please, aku dia malah ngelawak. Aduh, astaga. Oh, hancur rambut kulit. Kok bisa sih? Kok malah insecure gitu loh, itu kan. Aduh. Gusti. aku jadi takut tau mau begadang. Aduh. Begadang. Aduh, kalaupun kalian mau tidur nih, kencing aja dulu, jangan aneh-aneh gitu. Aduh. Astaga. Tapi kalau dibilang pas Kak Eugene itu jalan ke dapur, itu kalau dibilang tidur berjalan juga enggak juga ya. Karena kan Kak Aku Eugene sadar, terus aku titik poinnya itu adalah di mana saat aku sadar. Persepupuanku itu beneran semua itu keribu, dan aku satu-satunya yang lurus rambut itu aku, dan di depan sana siapa? Oh fuck. Oh shit. terus hantunya tuh tiba-tiba hilang gitu Kak ya. Pas Kakak tersadar terus Aku kan takut tuh. Aku lari terus sudah. Aku nggak lihat ke belakang, karena kalau lihat ke belakang ngapain? Ntar dia udah di belakang terus aku ditarik gimana dong? Terus Jin yang itu yang soal pocong tadi itu dia hilang habis itu atau gimana? Tidak, jadi aku pikir kan kayak, aku salah lihat. Kemudian dipanggil, saya sholat kayak gitu kan, karena ternyata aku kayak telat 15 menit, sementara azan udah 15 menit yang lalu kan. Ya, aku otomatis kan kayak, tapi panik, takut, tapi ada kakak sepupuku di sana. Dan itu beneran dia pakai mukena ya kan. Jadi aku lari ke sana kan. Aku ceritakan lah itu, dan akhirnya dia insecure sama hantu. Ya, dan kami pulang. Gitu. Astaga. Oke nih. Kayaknya Kak kalau lagi pandemi gini hantunya ikut PPKM nggak ya? Jadi kayak di karantina gitu. Jadi nggak keluar gitu. PPKM anjir. Pakai masker, vaksin dulu ya. Iya. Apa sih protokol Social kesehatan dong? distancing. Mau gangguin orang, vaksin dulu. Bisa. Mungkin ya. Hantunya juga harus pakai protokol. Nggak boleh mendapat. Wah, bener. Kalau menggangguin orang harus pakai masker gitu. Gak jadi serem anjir, gak jadi serem. Oh, jadi lawak ya. Aduh, Oke. Malam nih. Serem juga. Dan juga nih teman-teman, kalau kita tahu makhluk halus saja harus ikutin PPKM. Kita juga nih naatin protokol kesehatan. Ya nggak Kakak nih? Yoi. Protokol kesehatan, bikin video aja pakai Zoom. Bikin video aja pakai Zoom. PPKM apa lagi? Waduh. Kurang apa ini? Sangat social distancing ini loh. Mantap. Rumah kita berapa kilo ini? Mantep loh. Wes. Tanpa berlama lagi semakin larut ya. Nat, gimana nih? Semakin kayaknya udah makin merinding, Oh, makin nggak bisa tidur ya. Mending kita cepet-cepet selesain deh ya konten kali ini. Dan pokoknya kita semua udahin aja sharing kali ini. Mungkin next time bisa kita cerita lagi dengan cerita yang lebih creepy lagi. Dan makasih banyak banget buat Kak Alif, buat Kak Eugene, dan buat Kak Mutia udah sharing cerita-cerita horor kita. Yang bahkan kayak Kak Eugene dan Kak Mutia sendiri aja masih belum cerita ke siapa-siapa gitu kan ya. Berarti ini cerita yang Baru banget. Belum pernah ceritain kecuali ke sepupuku itu. Premier eksklusif ceritanya. Ya, eksklusif. VIP ya.
sumpah barusan ada orang yang ketuk pintu loh. Rumahku dikunci. Aduh. Kak, Swear. Tolong. Tiba-tiba di rumahnya ada yang teriak kan. jangan gitu. Aduh. Jangan gitu. Udahlah. Ada pocong Oke. lagi. Ya, teman-teman. Nah, buat teman-teman semua yang udah nonton video ini atau dengerin podcast ini, jangan lupa subscribe dan like serta share ke teman-teman semua biar semuanya bisa dengar cerita horor-horor kita kali ini. Ya enggak, Nat? Setuju banget nih. Buat kalian yang mau kalian bisa cek ke Instagram di n3go.entertainment. Ada juga di Spotify nih. Atau kalian juga bisa stalk kita di channel YouTube Negeri Tigo Entertainment. Ini ya. Oke, mantap semuanya. Tetap semangat ya, tetap menjaga, patuhin, dan tetap laksanakan protokol kesehatan. Sampai jumpa teman-teman di konten-konten berikutnya. Dadah! Dadah semua. Bye.